Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Anissa. Ia dikenal oleh semua orang sebagai pribadi yang ceria, penuh semangat, dan memiliki hati yang tulus. Anissa adalah anak bungsu dari keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Hendra, seorang petani yang jujur, dan ibunya, Bu Siti, seorang wanita yang penuh kasih sayang. Meskipun hidup mereka tidak mewah, namun kebahagiaan selalu mengisi rumah kecil mereka. Sejak kecil, Anissa telah dibesarkan dengan nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun penuh arti. Ia diajarkan untuk selalu bersyukur, menghargai apa yang dimiliki, dan membantu orang lain dengan segenap hati. Anissa memiliki impian besar untuk menjadi seorang guru. Ia ingin berbagi pengetahuan dengan anak-anak desa agar mereka bisa meraih cita-cita setinggi langit, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Setiap hari, setelah membantu orang tuanya di ladang, Anissa pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Teman-temannya sering mengatakan bahwa ia adalah sosok yang sangat cerdas dan memiliki mimpi yang besar. Semua orang yang mengenalnya merasa terinspirasi oleh kebaikan hatinya dan tekadnya untuk mengubah dunia, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Namun, di balik senyumannya yang selalu tampak, Anissa menyimpan beban yang berat di hatinya. Sejak beberapa tahun terakhir, kesehatan ayahnya, Pak Hendra, semakin menurun. Meskipun ia jarang mengeluh, Anissa bisa merasakan betapa ayahnya berjuang melawan penyakit yang semakin parah. Pak Hendra selalu mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja, tetapi Anissa tahu betul bahwa itu tidaklah benar. Setiap kali melihat Pak Hendra duduk di kursi kayu usang di depan rumah, wajahnya semakin kurus, dan matanya tampak lelah. "Anissa, ayah baik-baik saja. Jangan khawatir," kata Pak Hendra dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Namun, di balik kata-kata itu, Anissa bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam. Setiap malam, ia duduk di samping ayahnya, memegang tangan tuanya yang kasar akibat bekerja keras di ladang. Anissa berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberi kesembuhan untuk ayahnya. Ia tahu, jika sesuatu terjadi pada ayahnya, dunia yang ia kenal akan berubah selamanya. Pada suatu malam yang sejuk, setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Anissa pulang dengan senyum lelah namun penuh kebahagiaan. Ia berharap bisa berbagi cerita tentang ujian yang baru saja dilalui di sekolah. Namun, begitu ia membuka pintu rumah, suasana yang berbeda langsung terasa. Ibunya tampak duduk di dekat ayahnya, wajahnya pucat, dan mata ibunya yang biasanya penuh kasih tampak berkaca-kaca. "Bu, ada apa?" tanya Anissa dengan cemas. Bu Siti menatap Anissa dengan mata yang penuh kepedihan. "Ayahmu, sayang. Ayahmu sakit, sangat sakit." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak, dan matanya yang semula penuh harapan kini dipenuhi air mata. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju kamar ayahnya. Pak Hendra terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan lemah. Anissa merasa seperti dunia sekitarnya runtuh. "Ayah!" bisik Anissa, meraih tangan ayahnya yang dingin. "Kenapa ayah tidak bilang kalau sakit?" Pak Hendra tersenyum lemah. "Ayah tidak ingin membuatmu khawatir. Nak, kamu masih punya banyak mimpi. Jangan biarkan aku menghalangi itu." Anissa menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Di balik senyum itu, ia merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang ditanggung ayahnya. Setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya menggambarkan kepedihan yang tak terucapkan. Sejak saat itu, hari-hari Anissa berubah. Ia tidak lagi hanya fokus pada sekolah, tetapi juga merawat ayahnya dengan penuh perhatian. Keinginan untuk menjadi guru masih ada, tetapi kecemasan terhadap keadaan ayahnya semakin menguasai hatinya. Di desa itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Warga saling membantu, dan kehidupan terus berlanjut meskipun di tengah-tengah ketidakpastian. Namun, bagi Anissa, dunia ini seolah berhenti ketika melihat ayahnya semakin lemah. Setiap hari, ia memutuskan untuk tetap tersenyum di hadapan orang lain,
meskipun hatinya hancur. Ia tahu, jika ia jatuh dalam kesedihan, maka ayahnya juga akan merasa semakin berat. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Keadaan ayahnya semakin parah, dan meskipun Anissa berusaha sekuat tenaga untuk membantu, ia tahu bahwa waktunya semakin terbatas. Namun, ia masih berpegang pada harapan bahwa suatu saat akan ada keajaiban yang menyembuhkan ayahnya. Namun, apakah benar ada keajaiban di dunia ini? Ataukah segala sesuatu memang telah ditentukan oleh takdir yang tidak bisa diubah? Begitulah kisah Anissa dimulai. Sebuah kisah tentang cinta yang tulus, perjuangan, dan pengorbanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kisah yang penuh dengan kepedihan yang mendalam. Hari-hari yang berlalu semakin menambah beban di hati Anissa. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas baru, menjaga ayahnya, menemani ibunya berbelanja, dan tetap berusaha menjaga semangat di sekolah. Namun, semakin lama, Anissa merasa semakin sulit untuk menahan semuanya. Keadaan ayahnya semakin memburuk. Pak Hendra kini tidak lagi mampu bekerja di ladang seperti biasanya. Setiap kali Anissa melihatnya terbaring lemah di tempat tidur, hatinya terasa seperti terbelah. Pada suatu pagi, ketika Anissa hendak pergi ke sekolah, ia mendapati ayahnya terbangun lebih awal dari biasanya. Pak Hendra duduk di kursi kayu di samping jendela dengan pandangan kosong. Anissa menghampiri dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, bagaimana rasanya?" tanya Anissa pelan, berusaha menahan air matanya. Pak Hendra memalingkan wajahnya, tersenyum tipis. "Ayah hanya merasa lelah. Nak, semua ini akan berlalu. Kamu tetap harus semangat. Jangan berhenti bermimpi." Anissa merasa kata-kata itu semakin membuatnya bingung dan cemas. Ia tahu, senyum ayahnya hanya sebuah kedok untuk menutupi kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang pengobatan, ayahnya selalu mengalihkan pembicaraan, seperti tak ingin membebani anaknya. Namun, Anissa tahu bahwa ia tak bisa terus menghindari kenyataan. Waktu untuk berbuat lebih banyak semakin sedikit. Sementara itu, di sekolah, Anissa mencoba untuk tetap fokus pada pelajarannya. Namun, ia merasa sangat tertekan. Setiap kali melihat teman-temannya yang riang, ia merasa terasing. Mereka tak tahu betapa gelapnya dunia yang ia hadapi. Teman-temannya hanya tahu bahwa Anissa adalah gadis cerdas yang selalu ceria, tetapi tak seorang pun tahu betapa besar perjuangannya di rumah. Pada suatu hari, saat pulang dari sekolah, Anissa menerima kabar yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ayahnya dibawa ke rumah sakit setelah pingsan di ladang. Dengan terburu-buru, Anissa berlari menuju rumah sakit, hatinya dipenuhi kecemasan. Sesampainya di sana, ia segera mencari kamar tempat ayahnya dirawat. "Dokter, bagaimana kondisi ayah saya?" tanya Anissa dengan suara terbata-bata. Matanya basah oleh air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Dokter itu menatapnya dengan tatapan serius, lalu menggelengkan kepala. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi penyakitnya sudah terlalu parah. Kami tidak bisa menjamin apa-apa lagi." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Anissa merasa kehilangan arah. Apa yang bisa ia lakukan? Apakah ia harus menerima kenyataan pahit ini? Ia menatap tubuh ayahnya yang terbaring lemah, tak berdaya. Dalam hati, Anissa berjanji, jika ada kesempatan untuk mengubah nasib ayahnya, ia akan melakukan apa saja. Namun, seberapapun usahanya, ia tahu bahwa terkadang takdir begitu kuat dan tak terelakkan. Hari-hari berikutnya, Anissa tidak pergi ke sekolah. Semua waktu dan perhatiannya ia curahkan untuk merawat ayahnya yang semakin lemah. Sementara itu, ibunya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka berdua berjuang, tetapi di sisi lain, mereka merasa sangat tak berdaya. Setiap malam, Anissa terjaga, duduk di samping ayahnya, memegangi tangan yang semakin dingin. Setiap detik berlalu, harapan yang dulu begitu besar kini terasa semakin pudar. "Anissa." Suara Pak Hendra terdengar lemah dari tempat tidur. Anissa menunduk, mencoba menahan air mata. "Ya, ayah. Aku bangga padamu, Nak.
kata Pak Hendra dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu bersedih. Hidup ini memang penuh ujian, tetapi jangan biarkan ujian ini menghancurkanmu. Anissa menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa ayah, jawabnya dengan suara tercekat. Aku tidak siap kehilangan ayah. Pak Hendra tersenyum lemah, kemudian menarik napas dalam-dalam. Jangan takut, nak. Ayah akan selalu ada di hatimu. Cintaku akan selalu bersamamu, meski aku tak ada di dunia ini lagi. Kata-kata itu menggetarkan hati Anissa. Ia tahu, ia harus belajar untuk merelakan, meskipun ia merasa tidak siap. Terkadang, meskipun kita berusaha sekuat tenaga, takdir tetap berjalan sesuai kehendaknya. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, Anissa berjanji bahwa ia tidak akan pernah lupa akan kasih sayang ayahnya. Anissa tahu, meski ayahnya tak ada lagi, semangat hidup yang telah diajarkan oleh ayahnya akan terus ada dalam dirinya. Pagi itu, di rumah sakit yang sepi, Anissa merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa sakit, kehilangan, dan cinta yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa waktu yang ia miliki dengan ayahnya semakin sedikit, dan setiap momen menjadi begitu berharga. Namun, di balik itu semua, Anissa merasa ada sebuah kenyataan yang harus diterima, meskipun itu terasa sangat sulit dan tak terduga. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah sakit, di ruang kecil yang penuh dengan suara mesin yang berdetak pelan, Anissa duduk di samping ranjang ayahnya, dengan tangan terpegang erat oleh tangan Pak Hendra yang semakin lemah. Wajah Pak Hendra terlihat pucat, namun senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Anissa menatap wajah itu dengan penuh kesedihan. Matanya yang penuh cinta memandang sang ayah dengan rasa takut yang mendalam. Hari-hari yang ia jalani belakangan ini seperti hidup dalam bayangan. Semuanya terasa kabur. Anissa merasa seperti sedang melangkah dalam mimpi yang buruk. Sebuah mimpi yang tidak pernah ingin ia bangunkan. Setiap kali melihat Pak Hendra yang semakin rapuh, ia merasa dunia seolah-olah runtuh perlahan di sekitarnya. Ayah, bisik Anissa dengan suara serak. Aku akan selalu ingat kata-kata ayah. Aku akan berjuang. Ayah. Aku akan jadi guru seperti yang ayah impikan. Pak Hendra membuka matanya sedikit, memandang Anissa dengan tatapan yang penuh kehangatan. Nak, suara Pak Hendra terdengar lemah, namun tetap jelas. Aku tahu, kamu pasti bisa. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bisa memberi harapan dan cahaya. Kamu adalah harapan itu. Kamu akan membuat dunia menjadi lebih baik. Ayah bangga padamu. Setiap kata yang keluar dari bibir ayahnya menambah kepedihan yang semakin dalam di hati Anissa. Ia ingin sekali memeluk ayahnya, merasakan kehangatan itu lagi, merasakan kehadirannya. Namun tubuh ayahnya semakin lemah dan tak mampu lagi memberikan pelukan yang selama ini menguatkannya. Malam itu, Anissa tak bisa tidur. Ia hanya duduk di samping ranjang ayahnya, dengan tangan yang terus menggenggam tangan ayahnya, merasa tak ingin melepaskannya. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap detik seakan menjadi perjuangan berat. Kapanpun ada suara langkah kaki yang mendekat, hatinya berdegup lebih kencang, berharap akan ada keajaiban yang datang menyelamatkan ayahnya. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa waktu yang mereka miliki semakin berkurang. Tepat tengah malam, saat udara semakin dingin, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya bergetar. Dengan penuh perasaan, ia melihat ayahnya terbaring dengan mata tertutup. Napasnya semakin lemah. Perlahan, namun pasti, ia merasa kehidupan ayahnya mulai pergi dari dunia ini. Anissa menggenggam tangan ayahnya dengan lebih erat, seperti meminta kekuatan untuk melawan kenyataan yang begitu sulit ia terima. Jangan tinggalkan aku, ayah, lirih Anissa. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Aku masih membutuhkan ayah. Aku belum siap. Namun, meski suara itu hanya terdengar pelan, Anissa tahu bahwa ayahnya sudah berada di ambang perpisahan. Beberapa menit kemudian, napas Pak Hendra semakin lemah, hingga akhirnya, dalam kesunyian malam yang kelam, napas terakhirnya pun berhenti.
Dunia di sekitar Anissa seakan berhenti berputar. Waktu seakan beku. Dan dalam detik-detik itu, Anissa merasa dirinya seperti kehilangan segalanya. Tak ada lagi senyum ayah yang menenangkan. Tak ada lagi nasihat bijak yang menyertainya. Hanya kesunyian yang membekap hatinya. Dengan perlahan, Anissa melepaskan genggamannya dari tangan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa betapa kosongnya dunia ini tanpa ayah di sampingnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dan air mata yang tak bisa ia tahan lagi mengalir deras. Anissa merasa dunia yang ia kenal telah runtuh. Satu-satunya yang ia tahu adalah kenyataan bahwa ia kini harus merelakan perpisahan yang tak terhindarkan. Walaupun ia tahu bahwa ayahnya sudah memberikan segalanya untuknya, tetap saja rasa kehilangan itu mengiris hatinya. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain berdoa dan berusaha menjalani hidup dengan kekuatan yang telah ditanamkan ayahnya. Namun, meskipun perpisahan itu sangat berat, Anissa tahu, di suatu tempat yang jauh di dalam hatinya, ayahnya akan selalu bersamanya. Setiap kenangan indah, setiap pesan, setiap cinta yang diberikan oleh ayahnya tak akan pernah hilang, meskipun tubuh ayahnya telah tiada. Anissa tak akan pernah lupa pada apa yang diajarkan ayahnya, untuk selalu memberi harapan, untuk selalu berjuang, dan untuk tidak pernah menyerah. Setelah malam itu, desa menjadi tempat yang hening, seakan turut merasakan kepedihan yang menyelimuti keluarga Anissa. Pemakaman Pak Hendra berlangsung dengan sangat sederhana, sesuai dengan kehendak almarhum. Banyak orang desa yang datang untuk memberi penghormatan terakhir, mengenang betapa besar jasa dan kebaikan Pak Hendra selama hidupnya. Namun, bagi Anissa, pemakaman itu adalah sebuah perpisahan yang sangat memilukan. Ia tidak pernah membayangkan harus melepas orang yang begitu berarti dalam hidupnya dengan cara seperti ini. Malam setelah pemakaman, Anissa duduk sendirian di tepi jendela kamarnya. Angin malam berhembus pelan, dan bintang-bintang tampak gemerlapan di langit yang gelap. Ia merasakan sebuah perasaan yang sangat mendalam. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Anissa akan terus berjuang untuk mewujudkan impian-impian yang dulu ayahnya percayakan kepadanya. Untuk dirinya sendiri, dan untuk ayah yang telah mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. Kepergian ayahnya mungkin telah merenggut sebagian besar kebahagiaan dari hatinya. Namun Anissa berjanji akan terus melangkah, membawa semua kenangan dan cinta yang tak ternilai dari sang ayah. Beberapa minggu setelah kepergian Pak Hendra, kehidupan di rumah Anissa perlahan mulai menemukan ritmenya kembali, meski bayang-bayang kesedihan masih menyelimuti. Anissa tetap tinggal di rumah yang kini terasa semakin kosong tanpa kehadiran ayahnya. Ia berusaha menjalani hari-hari dengan tegar, meski hatinya hancur dan luka di dalam dirinya tak kunjung sembuh. Setiap sudut rumah, setiap benda yang ada, seakan mengingatkannya pada sosok ayah yang selalu ada untuknya. Anissa mulai kembali ke sekolah, walaupun seringkali ia merasa tidak punya semangat untuk belajar. Teman-temannya di sekolah mendukungnya, namun mereka tak benar-benar tahu rasa sakit yang ia rasakan di dalam hati. Semua yang mereka katakan tampaknya hanyalah kata-kata kosong yang tidak bisa mengisi kekosongan yang dalam. Anissa tak bisa berbagi rasa sedihnya dengan siapapun, karena ia merasa tidak ada yang benar-benar bisa memahami apa yang telah ia lalui. Suatu hari, saat sedang duduk di bangku taman sekolah, Anissa mendapat sebuah surat dari sekolah. Surat itu adalah pemberitahuan bahwa ia mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berita itu seharusnya membuatnya merasa bahagia. Namun, rasa bahagia itu tak datang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Keinginan untuk melanjutkan sekolah sempat membara, namun kepergian ayahnya membuat semuanya terasa sia-sia. Tanpa ayah, semua yang ia impikan terasa jauh lebih sulit dicapai. Namun, meskipun berat, Anissa tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Ayahnya selalu menekankan pentingnya pendidikan, dan meskipun ia merasa tak kuat lagi, Anissa tahu bahwa ia harus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Ia harus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya yang telah memberikan segalanya untuknya. Beasiswa itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya, sebuah kesempatan yang ia berikan dengan harapan bahwa Anissa akan mencapai impian-impian yang selama ini mereka bicarakan bersama.
Dengan tekad yang baru, Anissa memutuskan untuk menerima beasiswa itu. Ia melangkah ke depan dengan penuh semangat yang diperbaharui, meskipun ada rasa berat yang terus menggelayuti hatinya. Ia bertekad untuk menjadi guru, seperti yang selalu diinginkan ayahnya. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti ada kehadiran ayah yang menemani. Meskipun ayahnya sudah tiada, Anissa merasakan cintanya yang tak pernah padam. Di perguruan tinggi, Anissa berusaha sekuat mungkin untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia merasa canggung pada awalnya, tetapi akhirnya ia menemukan kebahagiaan dalam belajar dan bertemu dengan orang-orang baru. Di setiap kelas yang ia hadiri, di setiap buku yang ia baca, ia merasa ada semangat ayah yang terus menyemangatinya. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia jalani, dan ia tidak boleh menyerah. Ia harus berusaha lebih keras, karena di setiap langkahnya, ada kenangan tentang ayah yang menguatkannya. Suatu hari, saat sedang duduk di perpustakaan kampus, Anissa teringat akan sebuah kenangan indah bersama ayahnya. Ia teringat saat ayahnya dengan penuh semangat bercerita tentang bagaimana ia dulu belajar dengan susah payah, meskipun segala keterbatasan ada. Ayahnya selalu berkata, "Kamu tidak perlu takut jika dunia ini terasa sulit. Kamu punya hati yang kuat, dan itu akan membantumu melewati segalanya." Kenangan itu menguatkan Anissa. Ia tahu bahwa selama ini ayahnya selalu percaya padanya, dan ia tidak boleh mengecewakan kepercayaan itu. Anissa bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkahnya, untuk meraih mimpi yang telah mereka bangun bersama. Tahun demi tahun berlalu, dan Anissa akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang. Meskipun banyak rintangan yang ia hadapi, dan meskipun tidak ada lagi ayah yang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita-cerita tentang kesuksesannya, Anissa merasa bahwa ia telah memenuhi janji yang ia buat pada diri sendiri dan pada ayahnya. Ia berhasil menjadi seorang guru, tepat seperti yang ayahnya harapkan. Pada hari wisuda, di tengah kebahagiaan teman-temannya, Anissa berdiri di depan panggung, memegang ijazahnya dengan bangga. Di antara sorakan teman-temannya, ia mengingat kembali setiap pengorbanan yang telah dilalui bersama ayahnya. Ia tahu, meskipun ayahnya tidak ada di sana untuk menyaksikan pencapaiannya, semangat dan cintanya tetap hidup dalam dirinya. Setelah wisuda, Anissa kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Ia memilih untuk mengajar di sekolah kecil yang ada di desanya. Di sana, ia bertemu dengan anak-anak yang memiliki mimpi yang sama seperti dirinya dahulu, mimpi untuk belajar, untuk meraih sesuatu lebih besar dari apa yang mereka miliki. Anissa merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Di setiap kelas yang ia ajar, di setiap pelajaran yang ia berikan, ia merasa seperti ayahnya sedang mengawasi dan tersenyum bangga. Ia menyadari, meskipun perpisahan itu sangat menyakitkan, kenangan yang ayahnya tinggalkan adalah kekuatan yang membawanya melewati setiap rintangan. Kehilangan ayah memang tak terukur, namun cinta yang ditanamkan dalam dirinya adalah api yang tak akan pernah padam. Pada suatu sore yang cerah, saat Anissa duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah, ia memandang ke langit biru yang luas. Angin sepal-sepal berhembus, dan ia merasa seperti ada kehadiran ayah di sampingnya. Senyum tipis yang dulu sering terlihat di wajah ayahnya kini hadir di wajahnya sendiri. Anissa tahu bahwa meskipun ayahnya sudah tiada, ia akan terus hidup dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dan dalam setiap anak didik yang ia ajarkan. Kepedihan yang dalam telah membentuk Anissa menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan dengan kekuatan itu, ia melanjutkan perjalanan hidupnya, sebuah perjalanan yang penuh harapan, meskipun diwarnai dengan rasa kehilangan yang tak bisa terungkapkan. Namun, di atas semua itu, cinta ayahnya selalu ada, menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya.